kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara, kisah ini menarik sekali karena ini terjadi bukan hanya di zaman dahulu. Ya. Hari-hari ini ada banyak saudara yang kita tuh sering bertanya-tanya, kenapa orang sejak lahir sudah mengalami hal-hal yang tidak normal. Misalnya mata yang buta, atau organ-organ tubuh yang lain. Kalau anak itu sudah berkembang, dia berkata, "Bukankah Tuhan itu adil? Bukankah Tuhan itu penyayang? Kenapa aku lahir seperti ini?" Dan saudara, kadang-kadang peristiwa-peristiwa ini terjadi itu setelah kita dewasa, tanpa kita sadari. Ada peristiwa-peristiwa yang aneh yang terjadi dalam kehidupan setiap orang. Contohnya begini, saya sering ke Bali, saudara. Ya. Ada satu orang yang cinta Tuhan, penginjilannya luar biasa. Bahkan dia mengikuti pergerakan. Tetapi belum lama ini meninggal. Meninggalnya aneh sekali, ya, tanpa dia merasakan penyakit yang berat-berat. Tahu-tahu meninggal. Yang membuat aneh lagi, kakak-kakaknya dia, saudara, termasuk ayahnya, itu meninggal di umur yang sama. Ngerti ya saya maksud, saudara ya? Jadi dia meninggal waktu itu umur berapa ya? 60 kalau tidak salah. Bapaknya dia umur 60, kakaknya dia 2 meninggal umur 60. Dan mereka bertanya, saudara, kenapa kok seperti itu? Gak usah jauh-jauh, saudara, anak buah saya Yohanes yang pernah khotbah di sini. Papanya dia meninggal muda. Omnya dia meninggal muda. Sampai dia tidak punya om. Semuanya meninggal muda. Bahkan terakhir Yohanes sendiri mau dituntut. Tuhan beritahu kepada Ibu Linda, terus didoakan secara khusus, dan dia bisa melayani dan jadi berkat. Salah satu anak buah kami yang bisa jadi berkat kemana-mana. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Di Temanggung, saudara, ada
yang anaknya itu setelah dewasa semua berpenyakit yang aneh-aneh. Kalau misalnya penyakit gula, itu kan bisa kan karena dari turunan gula semua. Ini yang satu gula, yang satu diabetes, yang satu jantung, yang satu apa. Dan kadang-kadang orang bertanya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Ada saudara orang yang keluarganya itu gak ada yang sukses dalam masalah keuangan. Kakak adiknya mengalami kehancuran dalam keuangan. Ada yang masalah keluarga anak-anaknya setelah dewasa cerai, ini cerai. Saudara, saya mau beritahu, Alkitab adalah jawaban untuk segala masalah apapun yang ada di dunia. Nah, hal ini menarik, saudara. Karena Alkitab berkata, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta sejak lahirnya. Jadi Tuhan sengaja membawa kepada murid-muridnya sebuah pengertian, pengenalan, dan inilah fakta dan bagaimana solusi. Karena Yesus melihat orang itu, murid-muridnya jadi fokus kan, jadi semua memandang dia. Hanya murid-muridnya tanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini kah? Atau apa Alkitab berkata? Orang tuanya. Saudara, saya pertanyaan dari murid itu cuma dosanya dia atau dosanya orang tuanya. Padahal orang tuanya masih hidup. Saya sudah baca sejarah peristiwa kejadian itu. Jadi Yesus menjawab ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Nah, ini sudah. Tetapi Tuhan cuma katakan, selama hari masih siang, akan datang malam dan kita tidak bisa bekerja. Saudara, sebetulnya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah perjumpaan manusia dengan juru selamat pribadinya yang sudah menderita dan rela mati di salib, yaitu Yesus. Dia bukan sekedar agama sama seperti agama yang lain. Kalau orang berkata, oh agama Kristen kan sama dengan saya, betul sama. Tapi kekristenan bukan agama. Adalah perjumpaan saudara pribadi dengan Yesus. Dan setelah itu adalah kehidupan perjanjian Tuhan dengan saudara, hari demi hari. Saudara akan dibawa kepada pengalaman, dan akhirnya pertumbuhan kerohanian kita bertumbuh sampai kita bisa mengerti pujian tadi. Gak semua orang nangkep, saudara. Mengerti perasaan Tuhan sulit sekali. Apa sih itu lagu? Saudara, kami pernah ada tokoh masyarakat di Temanggung yang ulang tahunnya beda cuma 1 hari sama saya. Anaknya dia kanker berat di Amerika. Telepon saya, terus Ibu Linda doakan, disampaikan firman, langsung penuh Roh Kudus, orang GKI tulen, saudara. Jadi papanya sampai bingung gak karuan, tapi diberkati sekali. Dia balik ke Temanggung, deketin saya begitu rupa, sampai kepingin ulang tahun bareng. Ya. Nah, ini orang yang sangat dekat dengan pemerintah, dan itu ternyata luar biasa. Kami bisa buat KKR di
alun-alun Temanggung itu belum pernah ada, saudara. Belum pernah. Baik dari orang Islam, dari mana-mana nggak boleh. Tapi satu-satunya kita orang Kristen, ya 25.000 orang, 95% itu mereka non Kristen. Ya gara-gara om ini, ya, luar biasa. Nah, dia mau merayakan di tempat saya karena beda sehari kebaktian. Waduh, sudah seluruh orang GKI masuk semua ke gereja saya. Kebetulan pujian ini sudah mereka bingung, gak bisa nikmati. Ajari aku mengerti perasaanmu. Sebagian besar mereka bingung, lagu apaan tuh katanya. Karena itu dalam, saudara. Itu lagu yang mengerti Tuhan suka atau Tuhan gak suka. Seharusnya kekristenan kita seperti itu. Bukan agamawi kita kebaktian, tapi tiap hari dalam hidup saudara sudah ngerti, oh ini Tuhan suka, oh ini Tuhan gak suka, hari ini Tuhan kurang senang sama kita. Kita berasa seirama dengan Tuhan. Itu diucapkan gak Pak? Sulit saudara untuk mengerti betul-betul. Nah, persoalannya di mana saudara? Jangan-jangan masalahnya sama. Ada banyak orang Kristen sejak lahir baru, tapi matanya belum terbuka. Saudara tidak bisa melihat Yesus dalam hidup saudara secara pribadi. Saya tidak menganggap atau mengatakan bahwa semua dapat penglihatan ya, seperti Pak Yusuf, keluarganya, seperti istri saya. Enggak, saya jarang saudara. Kadang-kadang saya pernah melihat penglihatan, tapi jarang. Tapi saya ngerti. Oh ini Tuhan suka, saya tahu. Oh ini Tuhan begini, ngerti. Tapi saya nggak melihat seperti istri saya melihat, tidak mendengar audible seperti Bu Nani. Tapi ngerti, waduh ini Tuhan nggak senang. Saya kerasa tahu betul. Masuk ke sebuah daerah, wah ini ada roh yang nggak baik. Itu tahu. Saya nggak lihat. Tapi ada sesuatu yang di dalam hidup saya, yang di hati itu terbuka. Nah, ada banyak orang Kristen sejak lahir, saudara. Artinya lahir baru, sudah jadi Kristen, lahir baru. Tapi belum terbuka matanya. Semuanya tertutup. Mau bisnis apa, bingung. Mau apa, bingung. Sampai akhirnya tanya dukun, ini kan keliru besar. Saudara, hari-hari ini tuh banyak kebalik. Gereja dikirimkan kenabian, loh pokoknya dukun yang seperti kita. Dari dulu kita berkata ada melihat dari jauh. Setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah perjanjian. Makanya Alkitab kita disebut kitab perjanjian, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah saudara, kalau kekristenan kita seperti itu nggak enak banget saudara. Semuanya serba gelap sepertinya. Mata jasmani kita melihat, tapi mata rohaninya buta. Tidak pernah mengerti apa yang Tuhan mau. Harusnya kita bagaimana nggak ngerti. Tuhan suka nggak suka kita nggak ngerti. Ini paling bahaya saudara. Otomatis kekristenan saudara akan membosankan. Nah, sekarang apa sih solusi yang diberikan Yesus? Saudara, itu ajaib. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberi solusi. Perhatikan ayat yang ke-5 dan 6. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia.
Artinya selama masa anugerah masih ada, termasuk malam hari ini, saudara dan saya punya kesempatan untuk mata rohani kita terbuka. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Saudara, kadang-kadang kita melihat Tuhan itu aneh ya. Waktu lihat ada perempuan yang berzina, yang ditangkap oleh ahli Taurat dan oleh orang Farisi, dia nggak ngomong dulu. Dia cuma jongkok, dia aduk-aduk, dia tulis dengan jarinya di tanah. Mereka masih belum mengerti, masih tetap mengotot mau lempar dengan batu. Akhirnya Tuhan terpaksa ngomong, kamu ini siapa yang tidak berbuat dosa? Lemparilah batu yang pertama. Artinya sebetulnya Tuhan sudah ngomong, kamu ini berasal dari tanah, tidak berhak untuk menghakimi. Ada bahasa-bahasa isyarat Tuhan. Nah, ini yang bisa nangkep adalah orang yang mengerti perasaan Tuhan. Buat orang lain, apaan ini? Saudara, itu bukan sekedar ludah. Ludah atau cairan, air, itu lambang firman. Apalagi keluar dari mulut Yesus. Yesus pada mulanya adalah firman. Mengapa diaduk dengan tanah? Tanah bicara tentang dunia orang mati. Saudara, saya mau begini, jangan digabungkan dengan pengajaran yang Injil orang mati ya. Itu bukan, keliru sama sekali. Pak Yusak selalu bilang, itu saking kepintaran, saudara. Saking kepintaran jadi nginjilin orang mati, yang hidup aja masih banyak, saudara, yang belum diinjilin. Katanya ada yang datang ke tempat saya, wah segala makhluk. Saya punya anjing galaknya tidak karuan, saudara. Nah ini, tolong injilin anjing saya deh, kalau bisa. Saudara, masih banyak. Nah, apa yang dimaksud? Kita akan lihat Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Ayat yang pertama, atau langsung saja ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sampai di sini. Saudara, orang banyak keliru. 10 hukum Taurat tidak berlaku. Oh, keliru, saudara. Tauratnya tidak berlaku, firman-nya tetap berlaku. Alkitab berkata jangan berzina, itu tetap berlaku. Hormati orang tuamu, itu berlaku. Semua firman-nya berlaku. Hukum Tauratnya sudah tidak berlaku. Nggak apa, saudara? Firman-nya tetap. Dari 10 hukum Taurat, hukum yang nomor 1 yang paling penting, Tuhan menguraikan begitu panjang lebar, yaitu jangan ada ilah lain dalam hidup kita. Dianggap Tuhan itu adalah orang yang membenci Tuhan.
Dan Tuhan memberikan saudara pengertian, bahkan sepertinya kayak sesuatu yang menakutkan, karena itu akan berakibat sampai keturunan ketiga dan keempat. Maksudnya apa saudara? Saya mau beri bukti kenapa Tuhan membuat ayat seperti itu. Kita mau lihat saudara, wajar ya, orang tua itu lebih dekat sama anak atau sama cucu. Ini saya ngomong secara wajar umumnya. Saudara, saya tuh pernah, waktu saya masih kecil ya, papa saya kalau baca koran, saudara, zaman dulu koran itu berharga banget ya. Kalau baca, saya duduk, gak ngerti ya, papa lagi baca. Lagi makan, saya ganggu, papa lagi makan. Waduh, pokoknya saya melihat aturan-aturan begitu saudara, sehingga saya gak berani. Anak saya Vincent lahir, tapi saya datang dari Tegal ke Temanggung saudara. Dia lagi makan, anak saya Vincent jalan, gak minta digendong loh, gak. Vincent sini, Vincent gendong sama engkong. Ini gak bener ini. Dulu dia hamuk saudara. Saya pikir mungkin kebetulan. Makan kedua malam atau besoknya, saya lihat lebih ekstrim lagi saudara. Sambil makan, tapi saya sambil baca koran. Double kan? Dulu saya nggak boleh tuh. Lewat lagi, Vincent, gendong engkong, tak ceritain. Wah, saya tak tahan saudara. Saya mau protes. Saya bilang, papi, kenapa dulu saya nggak boleh begini? Ingat gak papi dulu? Ini double lo, gak kira-kira lo. Makan baca koran lo. Dulu cuma satu aja saya diamuk. Ini dua-duanya saya mau hari ini Vincent gak minta digendong, malah digendong. Saya protes saudara. Habis saya diem aja, gak jawab lo. Sampai makan selesai, orang pikir ngamuk nih sama saya nih. Selesai dia ngomong apa saudara? Kamu kan papi sudah lihat, tapi belum tentu anaknya kamu kan nanti papi belum tentu lihat dia sampai nikah. Saya bilang, itu mah alasan. Saya bilang itu gak logis, gak make sense. Saya bilang itu. Tapi ternyata saudara, saya melihat banyak itu seperti itu. Soalnya saya tuh saudara, kalau sama papi gak boleh, lagi batuk gak boleh minum es. Saya diem-diem saudara ke belakang. Ma, minta duit. Dikasih tuh saudara. Wah, nanti papi saya sama emak saya jadi ribut. Orang lagi nggak boleh, lagi disetrak begini. Saya bolak-balik saudara. Jadi saya lihat itu naturnya manusia saudara. Nah, kenapa Tuhan sampai membuat hukum sepertinya sebegitu berat? Supaya manusia jangan sampai pernah punya ilah lain. Makanya dari situ saya kalau doa perang kemanapun saya tidak pernah takut, karena saya tahu itu tidak disukai sama Tuhan. Ngerti nggak saudara? Tuhan tuh paling sakit kalau ada ilah lain. Saudara lihat dalam keluarga, kalau ada salah satu pasangan kita selingkuh, itu paling menyakitkan. Dan hukum ini penting sekali. Tapi hukum ini saya mau tanya, setan ngerti nggak? Nah, ini yang saudara harus tahu. Yesus berkata waktu muridnya tanya, dosa diakah? Dosa orang tuanya kah? Yesus berkata tidak. Tapi Yesus menjawab, tanah. Anggap nggak saudara? Ini berkaitan dengan nenek moyang. Firman yang berkaitan dengan nenek. Itulah kutuk. Pertanyaan saya, Yesus menebus kutuk saudara dan saya tidak menebus. Tapi saudara harus tahu kapan itu sah. Yaitu, nanti baca di rumah,
Roma 10 ayat 9 dan 10. Firman-Nya apa? Barang siapa percaya kepadaku, hatinya percaya, dia dibenarkan. Mulutnya mengaku, disela. Tidak cukup di hati, harus confess, saudara. Saudara, kekristenan itu bertumbuh terus. Pak Yusak itu dari dulu terkenal orang yang diam, semua nunggu Tuhan. Sekarang beliau pun sudah tua, saudara. Kalau disuruh doa perang, waduh, saya kagum sekali. Kemarin kami ke Kalimantan, saudara. Tuhan bilang kamu harus ke tengah-tengah dari pulau Indonesia. Kamu harus doa peperangan di sana. Karena setan menghendaki perpecahan negara NKRI. Saudara, saya kaget, kita ke sana ternyata betul. Itu tempat adalah sekian hektar, besar sekali, 25 hektar lebih. Itu seluruh agama ada di sini. Seperti New Age Movement, bahkan Children of God pun ada di sini. Mengerikan sekali, saudara. Saya lihat ya Pak Yusak, jalan sana keliru, oh sana om, dia tetap jalan sana, ayo. Sudah tua, tapi semangatnya luar biasa. Dulu kalau doa banyak diam, sekarang dia berbahasa roh, dia nyanyi kuncian. Betul-betul mengalami puncak segala sesuatu. Tidak cukup cuma di hati. Kalau saudara dan saya tidak pernah ngucap, tidak pernah confess, seperti surat perjanjian yang tidak dapat terakhir. Saya beri contoh, saudara. Ini belum bicara soal 6HT ya, ini baru hidup saya. Saya dulu 79 bertobat, nonton film Jesus of Nazareth. Terus saya doa kelepasan, semua hidup lama saya tolak semua, saya usir, kelepasan. Setelah saya full time 82, saya pernah mengalami mimpi yang aneh, saudara. Saya mimpi itu, saya berjalan, saudara. Nah, saya jalan itu ringan. Orang jalan itu biasanya nempel gitu, itu saya jalan merasa ringan. Tapi aneh, saya dilewati banyak orang, saudara. Nah, perhatian, ada orang Kristen yang dilewati banyak orang. Hidup kita tuh kan kayak perlombaan iman. Halo? Ngerti gak, saudara? Tapi kita gak dapat juara, dilewati banyak orang. Saya kaget, saudara. Loh, aku jalan enteng tapi kok dilewati banyak orang. Jadi dalam mimpi itu Tuhan bilang, lihat ke belakang, ada suara. Saya belum ngerti dan suara itu Tuhan. Begitu saya nengok ke belakang, saudara, itu baju saya itu diangkat begini, saudara. Sama Kuan Pong. Saudara pernah tahu di Taoisme ada Kuan Pong. Nah, saya tuh gak pernah nyembah. Saya tuh bingung, saudara. Jadi saya bilang, dalam nama Yesus, lepaskan saya mesti jalan, saya mesti lari, saya mesti mencapai tujuan. Saudara tahu Kuan yang mengatakan, keluargamu punya hutang budi kepadamu. Saya ngotot, tidak, dalam nama Yesus, saya milik Yesus. Akhirnya lepas, saudara. Bangun, saya kesempatan ke Tegal, saya ketemu mami saya tanya, Mami, saya kok ngimpi gini. Kan saya nggak nyembah. Kok bisa begitu? Mami saya cerita, saudara. Tahun 65, pada waktu G30S PKI, engkong saya itu menaruh gambar Kuan Pong itu di depan rumah. Jadi rumah paling depan, di paling atas tuh dikasih gambar Kuan Pong. Karena engkong saya penyembahnya dan dia percaya itu melindungi. Dan betul, saudara. Rumah kanan kiri semuanya dirusak. Rumah saya lebar, tidak disentuh sama sekali.
Dan banyak kesaksian berkata orang desa melihat, waduh ada orang naik kuda dengan senjata pedang, mereka takut. Saudara, hati-hati, jangan pernah bermain-main dengan kuasa Tuhan. Bisa ngerti saudara ya? Itu fatal. Begitu mami saya cerita, oh saya kaget. Terus kita doakan, soal kita berdoa buat mami saya, buat adik-adik saya semua, untuk memutuskan kutuk itu. Kenapa? Ada banyak orang perjalanannya ringan, tapi nggak bertumbuh dalam kekristenan. Orang lain lari, orang lain jalan, kita jalan, tapi orang balapin saya semua. Jadi jalan seperti kakinya nggak nempel, enteng, tapi sih tarik. Saudara, memintakan ampun dan memutuskan kutuk itu penting sekali. 1 tahun yang lalu, saudara, saya mimpi aneh. Awalnya dari saya mimpi ya, saya lihat kuburan juga. Dari kuburan itu mau bergerak kayak ada sesuatu mau keluar. Begitu keluar sedikit saya nggak kenal. Tambah lama begitu keluar, kok papi saya hidup lagi? Dalam mimpi, Pak Yusak itu megang kepalanya, terus ditekan masuk. Kamu sudah mati, kamu sudah mati. Hanya ditutup, dimati, dan dimateraikan. Saya cerita, kan kami nambah Tuhan itu tiap bulan sekali doa. Saya cerita, Pak, aku kok mimpi koyong ini. Terus Papa doain, Papa gitu. Terus kita hadapkan ke Tuhan. Baru Tuhan bicara, kamu beranak. Kamu sedang dilatih Tuhan untuk berlari dan terbang. Tetapi ada masa-masa lalumu yang menjadi celah. Dan setan berusaha untuk mengganggu. Kita mau lari kan harus ringan. Ya kan saudara? Tidak boleh ada beban. Nah, setan itu sebetulnya tidak berkuasa, tidak berakibat. Tetapi pada waktu kerohanian kita lemah, pada waktu kita dalam kondisi down, disitulah mereka akan bekerja. Terus firmannya satu-satu, Pak Yusak begini-begini. Wah, langsung saudara dia putusin, dia lepasin, dia minta pemutusan kutuk sudah. Ini baru setahun yang lalu. Ibu Nani juga, Pak Agung, apalagi Pak Agung itu karena ada turunan dari Solo, ya. Waduh, kita doain sungguh-sungguh. Saya saudara, tahu Tuhan ngomong begini. Lalu Ibu Nani, Ibu In dan semua lengkap ya, mereka keluarga Nabi. Saya ada tempat di mana tempat berhala itu seperti berhala, dan di situ saya harus mutusin. Saya bilang, Tuhan tolong ingatkan. Nah ini saudara, saya nggak ada nyata mereka. Tolong Tuhan. Baru Tuhan ngomong. Kamu ingat nggak dulu waktu papi saya cerai, saudara, waktu SMP, dia ngomong gini, aku sayang sama kamu. Papi itu sayang sama anak-anak. Papi sampai menyebutkan 3 anak papi. Papi sembahyang di Mbah Buyut, dia sebutnya. Di Mbah Buyut, papi sebutkan nama kamu bertiga. Papi katakan, ini loh aku serahkan anakku 3. Saudara lihat, bukan saya kan, tapi orang. Terus bilang, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Kamu datang ke tempat itu, tebar garam dan batalkan. Nangkap saudara? Karena Tuhan bilang, aku mau melatih kau terbang sampai puncaknya adalah pengangkatan, supaya tidak ada yang mengganggu perjalanan kehidupan kekristenan. Ada hamba Tuhan, saudara, 1,5 tahun yang lalu tepatnya. Jadi Tuhan bilang supaya tidak ada setan itu, saudara mesti ngerti. Setan itu tidak nunggu saudara percaya dia kerja, tidak. Begitu ada celah, dia masuk itu. Nah, orang Kristen seringkali saking pintarnya kita dibisikin, tidak apa-apa,
Itu yang membuat pertumbuhan kita nggak bisa maksimal. Yohanes begitu. Sudah bolak-balik sakit, masuk rumah sakit. Terus Bu Linda bilang, setan menuntut nyawa dia. Kita panggil, doain, beri pengertian, kita putusin semua, saudara. Putusin semua. Dia sembuh dari sakitnya. Dia tidak pernah sakit-sakit lagi, bolak-balik dulu masuk rumah sakit. Jadi setan itu jahat, saudara. Hari-hari ini hati-hati, saudara. Alkitab berkata ada pencemaran jasmani dan pencemaran rohani yang tipis. Saudara gak punya kekuatan untuk perang kalau kita digodeli seperti itu. Saudara, kita kalau doa perang ke mana-mana, selalu Tuhan bilang kebaskan. Mau tinggalkan negara itu, kebaskan. Itu setan itu bisa ngidel, saudara. Ibu Nani itu pernah cerita, dia nginep di Surabaya di AOC. Loh, kok ada macan putih? Dia tanya, loh kok Tuhan? Terus macan bilang, aku mau ikut kamu. Kamu sudah ngusir sudah ngusir di perang di Cina, sudah jarah, aku mau ikut. Saudara lihat. Jadi setan itu jahatnya bukan main. Maka dari itu solusinya Tuhan berkata, kita lihat kembali kepada Yohanes 9. Jadi kalau sudah lihat Yohanes sekarang bisa doa, bisa usir, dulu dia terkapar terus. Masuk rumah sakit terkapar, udah mau mati bolak-balik. Kamu harus bangkit. Kamu punya roh Yesus yang lebih kuat. Dia nggak bisa lihat, dia nggak bisa merasakan. Tapi kok begini. Kita doain, kita putusin semua sampai dia bangkit. Kisah Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Siapakah yang diutus Bapa? Yesus. Hanya Yesus yang sanggup, saudara. Itu sebabnya kalau saudara menyadari bahwa Tuhan selalu punya maksud, rencana, makanya ada lagu, tidak ada maksud jahat. Tuhan tidak pernah jahat buat siapa. Saya katakan, Tuhan mau kita tuh kuat betul-betul secara roh, secara jiwa, secara jasmani, secara ekonomi. Abraham diberkati dalam segala hal itu seperti itu. Semua berkat keuangan yang dicuri, ini waktunya. Kalau saudara nggak kuat, saudara nggak bisa tangkap itu setan. Alkitab berkata, apabila pencuri itu tertangkap, apabila. Jadi saudara, kalau rohmu nggak kuat, nggak bisa nangkap. Setan itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia curi keuangan, dia curi damai sejahtera, dia curi membuat kita sakit penyakit. Itu pekerjaan setan. Dia membuat kita jatuh dalam dosa. Itu perbuatan setan. Makanya kalau saya renungkan, saudara, kalau perhatikan sejarah gereja dari abad pertama, itu cuma sampai abad yang keempat. Itu zaman Kisah Rasul. Abad yang keempat sampai abad yang ke-16 disebut zaman kegelapan gereja. 12 abad. Saudara jangan pikir Tuhan tidak hitung. Pada akhir dari akhir zaman, kenapa disebut hujan awal, hujan akhir dicampur jadi satu? Karena 12 abad yang hilang,
itu ditumpuk jadi satu buat akhir jalan. Makanya saya percaya tidak lama lagi kita akan melihat lebih hebat dari Kisah Rasul. Orang-orang tadi sudah, anak buah saya itu banyak. Kalau kita kirim, saya 2 minggu sekali itu mesti ke desa-desa. Pengobatan gratis, pasar murah. Pengobatan gratis, pasar murah. Tapi kita janjian dulu sama kadus, sama lurah. Nanti kalau pengobatan kan ada yang gak sembuh, boleh gak minta izin sama kiainya sekalian? Boleh gak doa alternatif? Kita orang Kristen, boleh. Wah, disuntik kan ada yang gak belum sembuh toh saudara. Kita doain lumpuh jalan, itu biasa sekarang saudara. Anak buah saya. Jadi memang itu yang Tuhan mau. Kita jemput bola, saya datang ke desa, sudah orang kami datang. Dulu sekolah kami dibakar, yang membakar kita datang ke desanya, buat masalah moral. Saya tanya, kok mau sih ya kamu orang Kristen sudah dibakar kok mau? Saya bilang, kamu nggak tahu kita lagi merebut jiwa loh. Itu saudara. Jadi mereka bergairah, mereka melihat Tuhan ajaib. Bukan cuma kami 2 orang, wah sebuah anak tua saudara. Orang Temanggung sudah jemaat kalau bilang, ayo siapa yang mau doa perang naik gunung yang daftar 100. Naik gunung tuh orang enak, enak saudara. Kecuali orang yang menikmati. Dia loh, waduh munggah berantakan-tekan. 4 jam saudara saya lagi ke Merapi, 4 jam baru pos 1. Aduh, udah ngantuk. Gak enak saudara. Karena betul gunung itu lambang kemuliaan Tuhan. Zaman dulu Tuhan tuh kalau mau ketemu sama orang-orang yang dicintai disuruh naik gunung. Sekarang gunung jadi tempat penyembahan berhala. Naik obrak-abrik di sana. Ini masanya kuasa Tuhan dinyatakan. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki sudah mengalami kerugian keuangan. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki saudara sakit penyakit. Dari pihak Tuhan, Tuhan tidak menghendaki saudara kejiwaanmu, keluargamu dihancurkan. Dari pihak Tuhan, Dia tidak menghendaki kita jatuh di dalam dosa. Yang percaya katakan? Nah, bagaimana kita bisa mengalami puncak segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan? Coba lihat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Kenapa dikatakan semoga? Karena memang tidak semua orang mau. Tapi ayat selanjutnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan saudara, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Saya mau tanya sama saudara, terpelihara sempurna dulu atau sempurna dulu? Kejadiannya, peristiwanya harusnya bagaimana? Hah? Coba lihat Alkitab berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah. Sempurna dulu atau terpelihara dulu? Perhatikan kalimatnya, terpelihara sempurna. Jadi juara dulu atau juara bertahan? Juara dulu. Nangkep kan saudara? Tuhan sehari-hari ini sedang bekerja ekstra keras melalui Roh Kudusnya, membawa kita mencapai kesempurnaan dalam kerohanian. Kita mencapai puncak
dalam kejiwaan kita sampai puncak, yang dulu gampang tersinggung, gampang marah, jadi kuat. Secara tubuh kita mengalami kesembuhan kesehatan yang luar biasa, itu dari pihak Tuhan. Termasuk bonusnya keuangan, kita diberkati luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan itu dari pihak Tuhan. Saudara harus tahu, terpelihara sempurna. Juara dulu baru bertahan, betul tak? Nah, mana salahnya ini saudara? Banyak orang gak bisa ikut perlombaan, banyak yang gondeli. Alkitab berkata beban dan dosa yang begitu merintangi. Salah satu beban adalah nenek moyang. Jadi nenek moyang saudara gak tahu kalau mereka menyembah berhala. 4 angkatan di atas kita menyembah yang bukan dari Tuhan. Setannya menuntut begini, Tuhan kok gak bisa dong memberkati. Bisa nggak bukan saudara? Dia akan tuntut sampai keturunan yang ke-4, sebab firman-Mu berkata. Jadi sebetulnya gak sulit kita ngomong. Dalam nama Yesus sekarang aku sudah milik Yesus, maka roh, jiwa, dan tubuh, bahkan ekonomiku adalah berhak diberkati oleh Tuhan sepenuhnya. Semua penyakit apapun harus jauh dari tubuhku. Saudara, kita tuh setiap minggu saudara, kami memperkatakan begitu. Saya ini biar gemuk saudara, tapi tekanan darah saya tetap 120 bawah 80. Saya tuh semuanya sehat, yang gak sehat satu saudara, asam urat. Makanya aku minta tolong Yuliana tuh, gimana nih asam urat saya? Tiap hari saya pakai kacang saudara. Makan kacang murah kilo-kilo saya saudara. Pernah ngobrol tuh ya, kacang 2 kelinci yang paling gede tuh habis sudah satu ngobrol malam tuh, tuk, habis. Besoknya di airport Cengkareng, waduh saudara, itu dah karuan aku. Ya itu kesalahan saya. Tapi tiap hari terus katakan, Tuhan kalau boleh mangan kacang nih murah, asam urat, katanya Pak Yusa. Ini nang macam-macam wae. Ngatur awakmu dhewe, ngatur Tuhan. Saudara, kita mesti katakan dalam nama Yesus, Allah adalah baik Allah. Tidak boleh ada penyakit yang bertahan itu. Jadi kami berdua ke Juliana, bagus dia doanya. Dalam nama Yesus semua penyakit harus dibuang ke jurang maut. Amin. Tidak boleh, itu janji Tuhan. Jadi saudara tahu, waktu Tuhan datang nanti dia punya kebanggaan bahwa ini umatku melalui Roh Kudus, mereka yang percaya padaku, mereka sehat rohaninya, sehat jiwanya, sehat keluarganya, sehat tubuhnya, sehat ekonominya. Amin. Itu yang Tuhan. Baru mempelai pria datang itu bangga menemui mempelai wanita yang tidak bercacat. Itu sebabnya sementara saya menyampaikan juga berdoa. Nanti bukan cuma di sini saya akan membantu sedikit, sudah di rumah ingat-ingat. Minta sama Roh Kudus. Saya kan gitu. Tuhan apa ya? Tuhan bilang, kamu ingat papamu dulu. Oh iya. Makanya penubuhannya bilang, kata Iin, kata Denny, Tuhan cuma lihatkan ada tempat, tapi bukan tempel, tapi seperti tempel. Apa ya? Saya doa, baru Tuhan kasih tahu. Kamu ingat papamu dulu berkata. Tapi saya maksudnya baik loh. Tapi itu sayang sama anak-anak bertiga tak sebut loh. Tapi jangan itu di Tegal sudah terkenal sekali Pak Buyut. Papi sebutin 3 nama anak-anak Papi bilang Papi serahkan kepada waduh. Aku datang ke sana sebenarnya saya batalkan dalam nama Yesus. Tidak ada satu apapun yang bisa mengikuti saya. Saya mau lari bersama Tuhan, terbang bersama Tuhan, dan puncaknya adalah pengangkatan. Nangkap saudara? Mari kita berdoa. Kira kata kara lama masih kata.
Hira kata karala nama tikiara kata. Kina karala nama. Shikite kiara nama. Kita nyanyikan ajalah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di sini, yang di sini memuja Tuhan. Yesus, Yesus Tuhanku yang kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di sini, yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku. Sekali lagi, next level, next level. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di sini, yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang hebat. Sekali lagi Tuhan, kami di sini adalah penyembah-penyembah Tuhan, bukan penyembah berhala. Kami menyembah Yesus yang hidup. Kami yang di sini, kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang hebat. Tuhan, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Buat setiap kami mengalami keajaiban-Mu Tuhan. Tidak ada dari nenek moyang kami yang masih tersisa, yang masih punya kesempatan untuk menuntut hidup kami. Dari papa, dari mama, 4 keturunan ke atas. Kalau mereka pernah menyakiti Engkau dengan menyembah yang lain, ampuni kami, ampuni keluarga besar kami. Supaya malam ini Tuhan, kami berjalan dalam kesempurnaan. Rohani kami sampai puncak, jiwa kami sampai puncak, tubuh kami sehat seperti apa yang Kau mau. Ekonomi kami diberkati. Papa mama saya cerai, engkau saya cerai. Jadi saya hampir cerai sama istri saya. Kami patahkan, kami tolak roh perceraian. Ada keluarga saudara, anak-anak lakinya gak pernah bisa bisnis. Kemalasan begitu rupa. Itu adalah curse, kutuk. Harus dipotong, ditolak. Dan engkau minta untuk diajar lari dan minta sayap untuk terbang sampai puncaknya adalah pengangkatan. Malam ini di tempat ini saya akan berdoa buat saudara melalui minyak urapan terlebih dulu.
Pada waktu kami nambah Tuhan, yang pertama ditaruh di ubun-ubun, kedua di pusar. Tolong saudara yang bawa minyak satu saja taruh di ujung satu jari. Bisa minta kanan kiri. Tadi malam saudara setelah saya KKR, banyak orang yang bertanya, Pak besok pelayanan di mana? Pak besok pelayanan di mana? Saya diam saudara. Saya takut mengganggu. Saya nggak mau nyebut di mana. Saya kasih tahu cuma satu yang dekat dengan saya pelayanan di sini. Sucikan minyak urapan Tuhan, berubah minyak ini berubah jadi minyak urapan, supaya malam ini Tuhan, setiap kami mengalami hal-hal yang ajaib. Hamba pernah Kau lepaskan, enam hamba Tuhan sudah dilepaskan, Yohanes sudah dilepaskan, supaya kami mencapai puncak. Kami mau Tuhan. Kira kata karama. Ya saudara bagi dulu gak apa-apa, bagi satu jari saja. Kina kara kata karama syikata. Saya undang istri saya maju ke depan. Nanti kalau ada pesan Tuhan, kira kata karama. Semua yang sudah berbahasa roh pakai bahasa roh saudara, supaya Roh Kudus ingatkan sesuatu. Kira kata karalana, kita karalana masih kina kata kara. Ora kata karalana marana, kina kata karalana mana kata kara. Tuhan, kalau ada orang yang sejak lahir baru matanya belum terbuka, malam ini waktunya kami terbuka. Kina kata karalana mana kata. Ini kesik kiara kata kara. Ora kata karalana mana mana kata kara. Seketik terus kiara kata karalana ma. Kina kara kata karalana. Seketik kiara kata karama. Kiara kata karama. Kina kata karalana marama kata kara. Seketik kiara kata karama. Ore kata karama la kata karama. Di dalam nama Tuhan Yesus kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus katakan, ampuni saya, ampuni nenek moyang saya. Kalau mereka menyembah berhala, ampuni Tuhan Yesus. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau dengan minyak urapan milik Tuhan Yesus yang menghancurkan semua kukuk musuh di dalam nama Yesus. Aku taruh di ubun-ubunku, taruh di atas kepala. Katakan di dalam nama Yesus, aku putuskan kutuk dari nenek moyang di dalam nama Yesus. Saudara masing-masing menyebut apa kelemahan orang tuamu, kelemahan engkaumu, kelemahan kakak orang tuanya lagi. Kina kata kalama si kata kalama. Saya mendengar saudara, mereka itu sebenarnya, jadi setiap hidup kita sebenarnya masih ada roh-roh atau kutuk-kutuk yang nempel di hidup kita yang belum dilepaskan. Dan saya mendengar bahwa mereka menjerit, sebenarnya mereka tahu banget bahwa waktunya sudah tiba. Nah sekarang tinggal saudara harus confess, harus katakan. Ada banyak orang yang terikat dengan kutuk kemalasan, kutuk kebodohan. Ini orang itu bodoh sekali gitu loh. Benar-benar kayak, maaf kata, ya itu karena kutuk penyembahan berhala, keluarganya menyembah berhala, jadi anaknya tuh bisa kayak bodoh banget saudara. Terus ada juga kutuk kemiskinan, ada kutuk kegagalan, ada kutuk perceraian, bercerai terus, selingkuh terus, ada penyakit, kutuk sakit penyakit, ada orang yang kutuk kematian, umur 50 kamu akan mati. Semua jantung semua saudara. Karena itu kita mau putuskan semua. Sebab Tuhan katakan ini sudah waktunya. Ini sudah waktunya. Mereka itu sebenarnya udah ketakutan saudara. Mereka menjerit dan ketakutan. Dan ini waktunya kita untuk putuskan semua. Kiara pasti dikirim. Ya, dalam nama Tuhan Yesus,
Semua kutuk nenek moyangku, apapun kesalahan mereka, kami sudah minta ampun oleh kuasa darah Yesus. Hatiku percaya, roh, jiwa, tubuh, ekonomiku milik Tuhan Yesus. Sekarang aku putuskan semua kutuk nenek moyang dalam nama Yesus. Roh yang tidak bisa bertumbuh, kami tolak dalam nama Yesus. Jiwa yang tidak sehat, yang pemarah, yang mudah tertekan, kami tolak dalam nama Yesus. Yang pemalas, yang tidak brilian, kami tolak dalam nama Yesus. Sakit penyakit, kami putuskan, kami tolak dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Allah, kami harus sehat, kami harus sehat sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam nama Yesus, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk cinta uang, kutuk kekikiran, kami tolak, putuskan, cabut dalam nama Yesus. Kutuk perzinahan, kutuk perceraian, kami tolak dalam nama Yesus. Kiara katakara, kata-kara, sikite kiara katakara, odeke sikite kiara katakara. Dalam nama Yesus, taruh di pusar saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, semua pekerjaan setan melalui nenek moyang kami putuskan dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mengikut kami, tidak ada yang bisa mengganggu kami dalam roh, jiwa, tubuh, keuangan. Kami milik Yesus. Kami percaya janji Tuhan, kesempurnaan, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang taruh kedua mata saudara dalam nama Yesus. Buka mata rohani kami, buka mata rohani kami dalam nama Yesus, supaya kami melihat kebaikan Tuhan, kami melihat masa depan yang ajaib, kami melihat peluang-peluang yang orang lain tidak bisa melihat. Dalam nama Yesus, mata rohani terbuka, telinga rohani terbuka. Taruh di telinga saudara dalam nama Yesus. Biar kata-kata masih kata-kata dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, waktu hamba terbatas. Nanti mereka bersama Roh Kudus di rumah masing-masing. Engkau ingatkan lebih detail dan memutuskan sehingga kami percaya. Hamba berdoa, berikan Tuhan sayap buat setiap kami, sayap yang besar. Kami bukan hanya berlari, tapi Kau sedang mengajar kami terbang, dan puncaknya adalah pengangkatan. Engkau berkata ada banyak kami yang tidak perlu mengalami kematian jasmani. Kami semua sedang minta kepada Pak Yusak, Pak, jangan meninggal, jangan meninggal. Kita mau diangkat Tuhan bersama-sama. Kemarin ini Pak Yusak pernah mengalami satu tekanan begitu rupa, sampai dia hatinya kepingin pulang. Tapi kami berdoa, jangan Pak, karena kalau Papa pulang terjadi bencana. Karena dulu ada perjanjian, kami bilang kita mau terangkat sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya yang terbaik dari Tuhan atas rohani kami, atas jiwani kami, atas tubuh kami, atas ekonomi kami, harus berlaku melimpah dalam hidup setiap kami. Hidup kami adalah milik Tuhan seutuhnya, roh, jiwa, tubuh, keuangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dimeteraikan firman-Nya demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, satu ayat terakhir. 1 Tesalonika ayat 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama. Kita mikir siapa yang bisa membuat tubuh kita sehat sempurna, siapa yang bisa membuat ekonomi kita diberkati dengan sempurna, siapa yang bisa roh kita sempurna. Kita lihat jawabannya ayat 24. 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Bukan kita yang kerja, tapi Tuhan. Sekarang ganti Ia, diganti Tuhan Yesus, kamu diganti saya. 2, 3. Tuhan Yesus yang memanggil saya adalah setia, Tuhan Yesus juga akan menggenapinya. Yang percaya katakan amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau saudara ada waktu, besok saya akan ngajar doa perang di Jalan Sumatera nomor 78. Ya, ini pun saya baru tahu tadi. Kan kemarin bilang, jangan kasih tahu jalan tempatnya kecil, karena sekarang karena ada jalannya ada pernikahan atau gimana, tidak bisa di situ, jadi Sumatera 78. Saudara ada waktu, saya akan mengajar tentang doa perang. Ya, saya nggak ngerti, besok jam 9 pagi, Sumatera 78. Ya, kemarin banyak sekali minta, besok khotbah di mana, saya nggak menyebut, saudara. Ya, saya pikir akan mengganggu. Oke, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, di luar kami ada buku saya 2 yang terbaru, batik. Ini namanya batik, saudara. Sekarang ini kan ada batik modern. Nah, kami sebagai anak Tuhan membuat batik-batik modern yang profetik. Jadi ini ada artinya. Buah lili, buah mawar Sharon, sekarang itu lambang-lambang kekristenan. Ya, ada buku yang terbaru, ada kaset di bawah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara diberkati malam hari ini. Luar biasa. Baik, sebelum kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, kita akan memperkatakan deklarasi. Ya. Persilakan. Bisa LCD-nya.